Aku permalukan suamiku dengan selingkuhannya tepat di acara pernikahan mereka. Langit sore itu mendung, seolah semesta tahu ada badai besar yang akan segera pecah. Di dalam ruangan hotel mewah, di mana pesta pernikahan akan segera dimulai, suasana begitu meriah. Musik lembut dari gesekan biola mengalun di udara, sementara para tamu dengan busana terbaik mereka saling bercakap-cakap di bawah kilauan lampu kristal yang megah. Namun, di balik kemeriahan itu, ada kehampaan yang membekap hatiku. Aku, Liana, berdiri di sudut ruangan, memandang tamu-tamu yang terus berdatangan. Mereka semua tampak bahagia, tidak tahu bahwa aku sedang merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan pesta ini. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan bagi suamiku, Raka, dan wanita lain yang kini menjadi istrinya, Saskia. Tapi bagi diriku, ini adalah hari untuk membalas luka yang telah dia torehkan di hatiku. 2 tahun lalu, Raka adalah segalanya bagiku. Kami menikah dengan penuh cinta, atau setidaknya itu yang kupikirkan. Dia adalah pria dengan senyuman hangat dan perhatian yang selalu membuatku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Namun, itu semua berubah ketika aku menemukan fakta bahwa di balik layar, dia menyimpan rahasia yang begitu menyakitkan. Aku tahu tentang Saskia, wanita muda yang sering muncul dalam pembicaraan Raka dengan alasan pekerjaan. Dia hanya rekan kerja, katanya setiap kali aku bertanya. Namun, intuisi seorang istri tidak pernah salah. Aku mulai menyelidiki, memeriksa pesan-pesan di ponselnya, dan akhirnya menemukan bukti tak terbantahkan. Foto-foto mereka berdua, percakapan mesra, hingga rencana liburan yang ternyata terjadi di saat dia bilang sedang ada dinas luar kota. "Kenapa, Raka?" tanyaku pada malam aku mengkonfrontasinya. Air mata membasahi pipiku, sementara dia hanya duduk diam, tidak bisa menyangkal. "Aku mencintaimu, Liana, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Saskia," katanya lirih. Perkataan itu seperti belati yang menusuk langsung ke jantungku. Setelah malam itu semuanya berubah. Aku merasa seperti wanita yang kalah, tapi aku tidak akan membiarkan diri terus menjadi korban. Aku tahu bahwa Saskia hanya akan menjadi alat bagi Raka untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya. Maka aku memutuskan untuk memberikan pelajaran yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Hari ini adalah hari pembalasan itu. Aku telah mempersiapkan semuanya dengan rapi selama beberapa bulan terakhir. Raka, yang mungkin merasa sudah sepenuhnya menang setelah bercerai denganku dan menikahi Saskia, tidak pernah menyangka bahwa aku memiliki rencana untuk menghancurkan momen bahagianya. Aku menggenggam ponselku erat-erat, memandang layar yang menampilkan foto-foto mesra Raka dengan Saskia yang pernah menghancurkan hatiku. Namun, bukan itu yang akan kuperlihatkan hari ini. Ada satu foto yang lebih penting, foto Saskia dengan pria lain. Ya, pria yang dia kencani diam-diam di belakang Raka. Sebuah senyuman pahit menghiasi wajahku saat aku mengingat pertemuan pertamaku dengan pria itu, Adrian. Pria yang menjadi alat bagiku untuk membalas dendam. Aku bertemu Adrian 2 bulan lalu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Dia adalah sosok yang ramah, dengan senyuman yang membuat siapapun merasa nyaman. Awalnya, aku tidak berniat melibatkan orang lain dalam rencana ini. Tapi setelah mengetahui bahwa Adrian juga memiliki dendam pribadi terhadap Saskia, semuanya menjadi lebih mudah. "Jadi, kamu ingin menghancurkan pesta pernikahan mereka?" tanyanya dengan nada penuh minat. Aku mengangguk, mengabaikan suara kecil di dalam hatiku yang bertanya apakah semua ini benar. Aku ingin Raka merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Dan aku ingin Saskia tahu bahwa dia tidak akan pernah menang. Adrian tersenyum. "Baiklah Liana, aku akan membantumu." Kini di dalam ruangan yang penuh dengan tawa dan senyum palsu, Adrian berdiri tidak jauh dariku. Dia mengenakan jas hitam elegan yang membuatnya tampak seperti salah satu tamu undangan. Padahal kehadirannya di sini adalah untuk satu tujuan, membantuku menjalankan rencana ini. Aku melangkah pelan ke arah meja utama, di mana Raka dan Saskia duduk berdampingan, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat mereka. Tatapan Raka menangkap kehadiranku, dan sejenak, aku melihat keterkejutan di matanya. "Liana?"
Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada gugup. Aku tersenyum manis, tetapi ada api di balik senyum itu. Oh, aku hanya ingin mengucapkan selamat, Raka. Selamat atas pernikahanmu yang indah ini. Raka tampak tidak nyaman, dan Saskia mencoba memasang wajah ramah meskipun aku tahu dia tidak suka melihatku di sini. Aku tahu bahwa Saskia adalah tipe wanita yang akan melakukan apa saja untuk menjaga citranya tetap sempurna. Dengan langkah mantap, aku mengambil mikrofon dari pembawa acara yang sedang bersiap untuk memulai pidato selamat. Semua mata di ruangan tertuju padaku. Permisi, para tamu undangan. Suaraku terdengar tegas meskipun jantungku berdebar kencang. Sebelum kita melanjutkan perayaan ini, saya ingin membagikan sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh pengantin pria dan wanita kita. Ruangan menjadi hening seketika. Mata Raka melebar, dan Saskia mulai gelisah di tempat duduknya. Aku melihat Adrian berdiri di belakang, memberi anggukan kecil sebagai tanda dukungan. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungkan layarnya ke proyektor yang sudah kusiapkan sebelumnya. Detik berikutnya, foto-foto Saskia dengan Adrian muncul di layar besar di belakangku. Inilah wanita yang baru saja dinikahi suamiku, kataku dengan suara dingin. Wanita yang tidak hanya merebut suami orang lain, tetapi juga berselingkuh dengan pria lain di saat yang sama. Gasps terdengar di seluruh ruangan. Para tamu mulai berbisik-bisik, sementara Saskia berdiri dengan wajah pucat. Raka tampak terpaku di tempatnya, tidak tahu harus berkata apa. Adrian melangkah maju, menatap langsung ke arah Saskia. "Maaf, Saskia," katanya dengan nada lembut, tetapi penuh sindiran. Sepertinya pesta ini sudah selesai. Melihat Saskia berdiri terpaku, aku merasakan letupan kepuasan di dadaku. Ini baru permulaan dari rencana yang telah kususun matang-matang. Para tamu terus bergumam. Beberapa bahkan mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian ini. Saskia, yang biasanya tampil anggun dan percaya diri, kini tampak seperti patung rapuh yang siap runtuh kapan saja. "Apa-apaan ini, Liana?" Suara Raka akhirnya pecah, terdengar kasar dan penuh emosi. Dia melangkah ke arahku dengan mata menyala. Aku tidak mundur, malah menatapnya lurus dengan senyum dingin. "Apa? Aku hanya ingin semua orang tahu siapa sebenarnya wanita yang kau pilih untuk menjadi istrimu, Raka. Kau tidak punya hak untuk menghancurkan hari ini," bentaknya, namun suaranya terdengar goyah. "Tidak punya hak? Kau lupa, Raka? Kau sendiri yang dulu menghancurkan aku dengan wanita ini. Jangan pernah bicara soal hak ketika kau bahkan tidak menghormati pernikahan kita dulu." Saskia yang awalnya hanya diam, akhirnya bersuara. "Liana, ini keterlaluan. Kau benar-benar tidak tahu malu datang ke sini dan membuat keributan." Dia mencoba menunjukkan keberanian, tapi suaranya bergetar. Aku melangkah mendekatinya, memandangnya dengan penuh amarah. "Tidak tahu malu? Itu lucu, Saskia, karena kata-kata itu lebih cocok untukmu. Kau merebut suamiku, lalu berkhianat di belakangnya. Lihatlah dirimu sekarang, Saskia. Masihkah kau merasa lebih baik dariku?" "Cukup, Liana." Raka menarik tanganku dengan kasar, tapi aku melepaskannya dengan kuat. "Jangan sentuh aku, Raka. Aku tidak takut lagi padamu. Kau pikir aku akan diam saja setelah semua yang kau lakukan? Tidak, aku sudah cukup bersabar." Air mataku mulai mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena kemarahan yang selama ini kupendam. Adrian melangkah maju, menyelamatkanku dari tangan Raka. "Tenang, Raka. Jangan lupa, akulah yang seharusnya kau tanyai tentang Saskia. Kami punya cerita panjang yang mungkin ingin kau dengar." Ruangan itu semakin gaduh. Beberapa tamu mulai berdiri, mencoba melihat lebih jelas apa yang terjadi. Ada yang tertawa kecil penuh sinisme, ada pula yang tampak terguncang. Raka berbalik menatap Saskia dengan penuh kekecewaan. "Apa ini, Saskia? Apakah semua ini benar?" Saskia mencoba meraih tangannya, tetapi Raka mundur selangkah. "Raka, dengarkan aku. Semua ini hanya tipu daya Liana. Dia ingin kita berpisah. Aku tidak pernah mencintai pria itu." Adrian terkekeh. "Tidak mencintaiku? Saskia, kau benar-benar pandai berpura-pura. Lalu bagaimana dengan semua malam yang kita habiskan bersama?
Bagaimana dengan janji-janji manismu? Kau ingin aku membuka bukti lainnya di depan semua orang? Adrian, berhenti. Saskia memohon. Wajahnya berubah memerah antara amarah dan rasa malu. Aku melipat tangan di depan dada, menikmati setiap detik kehancuran ini. Saskia, kau tahu apa yang menyakitkan? Aku sebenarnya ingin memberimu kesempatan untuk hidup bahagia bersama Raka. Tapi kau bahkan tidak bisa setia padanya. Kau memang tak lebih dari seorang penghancur rumah tangga. Kau tidak tahu apa-apa tentang kami. Saskia menjerit, kehilangan kendali. Aku mendekatinya lebih dekat, hingga wajah kami hanya terpaut beberapa inci. Aku tahu lebih dari yang kau pikirkan. Kau hanya wanita licik yang menggunakan pesona untuk mendapatkan apa yang kau mau. Tapi lihatlah Saskia, karma itu nyata, dan hari ini adalah harimu. Tiba-tiba Saskia mengangkat tangannya berniat menamparku. Namun, aku lebih cepat menangkisnya. Suara tamparan itu menggema, tapi kali ini bukan aku yang menjadi korban. Saskia terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangannya. Kau berani menyentuhku, Saskia? Kau pikir aku masih wanita lemah yang hanya diam dan menangis? Kau salah besar. Aku menatapnya dengan tatapan tajam yang membuatnya mundur. Raka tampak semakin frustrasi. Berhenti, kalian berdua. Kalian membuatku gila. Aku berbalik menghadapnya, menantangnya. Kau layak mendapatkannya, Raka. Kau pikir hidup ini akan memberimu kebahagiaan setelah semua pengkhianatan yang kau lakukan? Tidak, kau akan hidup dalam bayangan kesalahanmu selamanya. Raka menggeleng, wajahnya penuh penyesalan. Namun kali ini aku tidak peduli. Adrian merangkulku pelan, memberiku isyarat untuk berhenti. Tapi aku tahu, api di dalam diriku belum padam. Aku menatap semua tamu yang kini menjadi saksi kehancuran malam itu. Kalian semua tahu, jangan pernah percaya pada wajah-wajah seperti mereka. Orang yang kau kira sempurna seringkali hanya memakai topeng. Dan hari ini, aku telah menanggalkan topeng itu. Suara tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan, membuatku menoleh. Seorang wanita tua, mungkin tamu dari pihak keluarga Saskia, berdiri sambil bertepuk tangan perlahan. Luar biasa, Liana. Kadang kebenaran memang harus ditegakkan, tidak peduli seberapa kerasnya. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dukungannya memberiku kekuatan lebih. Aku menatap Saskia dan Raka sekali lagi sebelum melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan kehancuran yang mereka buat sendiri. Namun aku tahu ini belum selesai. Raka, Saskia, dan bahkan Adrian, semuanya masih memiliki peran dalam babak berikutnya dari permainan ini. Tapi untuk malam ini, aku puas telah menunjukkan siapa yang sebenarnya menjadi pemenang. Saat aku berjalan keluar dari ruangan pesta, langkahku terasa berat namun penuh kemenangan. Para tamu masih menatapku dengan berbagai ekspresi, kebingungan, keterkejutan, bahkan kekaguman. Tapi aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanyalah bagaimana mereka berdua akan menghadapi kehancuran yang kutinggalkan malam ini. Adrian menyusulku di lorong menuju pintu keluar. Dia memegang lenganku lembut, menghentikan langkahku. Kau baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku menatapnya dan mengangguk pelan, meskipun dalam hati emosiku masih bergemuruh. Aku baik-baik saja, Adrian. Terima kasih sudah membantuku. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa melakukannya. Adrian tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat sesuatu di matanya yang tidak pernah kutemukan sebelumnya, rasa iba. Liana, aku tahu kau merasa lega, tapi ini belum berakhir. Raka, dia bukan tipe pria yang akan membiarkan ini begitu saja. Dan Saskia, dia pasti akan berusaha membalas. Aku menghela napas panjang. Biarkan mereka mencoba. Aku sudah cukup kuat sekarang untuk menghadapi apapun. Namun sebelum aku sempat melangkah lagi, suara langkah kaki berat terdengar dari belakangku. Aku menoleh, dan di sana berdiri Raka dengan wajah yang merah padam. Napasnya tersengal menunjukkan bahwa dia telah mengejarku. Liana! Teriaknya, suaranya menggema di lorong kosong. Aku memutar tubuh sepenuhnya, menatapnya tanpa sedikit pun rasa takut. Apalagi Raka? Masih belum cukup kehancuran yang kau rasakan malam ini. Dia melangkah mendekat dengan cepat. Tapi Adrian berdiri di depanku, melindungiku. Tenang, Raka. Jangan buat keadaan menjadi lebih buruk.
Kau pikir aku takut padamu? Raka menggeram, matanya menyala penuh amarah. Kau pikir setelah semua ini, aku akan membiarkanmu pergi begitu saja, Liana? Kau benar-benar merusak hidupku. Aku tertawa kecil, suara tawaku penuh sindiran. Hidupmu? Hidup siapa yang kau rusak lebih dulu, Raka? Jangan lupa, akulah yang kau tinggalkan untuk wanita itu. Akulah yang kau khianati. Dia mendekatkan wajahnya padaku, dan untuk pertama kalinya aku melihat kerentanan di balik amarahnya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau tidak hanya menghancurkan Saskia, tapi kau juga menghancurkan aku. Bagus, jawabku tegas. Karena itulah tujuan utamaku. Kau layak mendapatkannya, Raka. Namun, di balik percakapan kami yang penuh emosi, suara langkah cepat lainnya terdengar. Saskia muncul dari ujung lorong, wajahnya basah oleh air mata. Dia tampak berantakan dengan gaun pengantinnya yang kusut dan riasannya yang luntur. Raka, cukup, teriaknya, suaranya pecah di tengah tangisan. Biarkan dia pergi, semuanya sudah hancur, dan ini semua salahmu. Raka berbalik menatap Saskia dengan kaget. Salahku? Saskia, kau yang menghancurkanku. Kau yang berselingkuh di belakangku dengan pria itu. Dan kau pikir aku melakukannya tanpa alasan? Saskia melawan, suaranya penuh kemarahan yang tak terbendung. Kau tidak pernah benar-benar mencintaiku, Raka. Bahkan saat bersama aku, kau masih terus membicarakan Liana. Aku hanya pelarianmu dari pernikahan yang gagal. Kata-kata itu membuat ruangan hening sejenak. Aku terpaku di tempatku, tidak tahu harus merasa puas atau justru semakin terluka. Apakah ini benar? Apakah Raka masih memikirkanku meski sudah bersama Saskia? Adrian menarik tanganku pelan, mencoba mengisyaratkan agar aku pergi. Tapi aku menahannya. Aku ingin mendengar semuanya. Saskia. Raka mencoba mendekatinya, tapi Saskia menepisnya dengan kasar. Jangan mendekat. Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau sebenarnya ingin kembali pada Liana? Kau hanya menjadikan aku alat, Raka. Kau tidak lebih baik dari dia yang membeberkan aib kita di depan semua orang. Raka tampak terkejut, seolah ditampar oleh kenyataan yang baru saja diucapkan Saskia. Dia menundukkan kepala, tidak mampu membalas. Aku mengambil langkah maju, suaraku penuh ketegasan. Sudah cukup, kalian berdua. Jangan lagi membawa-bawa namaku untuk membenarkan kesalahan kalian. Raka, kau pria pengecut yang tidak tahu apa itu cinta sejati. Dan Saskia, kau hanya wanita licik yang mendapatkan karma atas perbuatanmu. Aku sudah selesai dengan kalian. Aku berbalik, menarik Adrian bersamaku. Langkahku cepat dan mantap, meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Tapi dalam hati, aku tahu bahwa luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Perasaan marah, puas, dan sedih bercampur menjadi satu, seperti badai yang belum menemukan ujungnya. Di luar gedung, hujan mulai turun. Adrian memayungiku dengan jasnya, melindungiku dari dinginnya malam. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku erat, seolah ingin meyakinkanku bahwa aku tidak sendirian lagi. Kita akan baik-baik saja, Liana, bisiknya lembut. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku tahu ini bukan akhir dari semuanya. Perjalanan panjang masih menunggu dan aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Setelah Saskia pergi dengan mobilnya, aku berdiri di bawah hujan. Tubuhku menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga oleh adrenalin dan kemarahan yang masih tersisa. Adrian berdiri di sampingku, tangannya menyentuh bahuku lembut, seperti ingin meyakinkanku bahwa aku tidak sendiri. Tapi aku tahu, ini hanyalah awal dari perang yang lebih besar. Kita harus pergi dari sini, ujar Adrian akhirnya. Suaranya tenang, tapi ada nada kekhawatiran yang tidak bisa dia sembunyikan. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu, Liana. Aku mengangguk tanpa berkata-kata. Kami berjalan ke mobil Adrian yang diparkir di ujung jalan, dan aku masuk tanpa banyak bicara. Hujan masih mengguyur kaca mobil saat dia menyalakan mesin dan mulai melaju. Dalam keheningan, pikiranku melayang-layang. Aku mencoba mencerna semua yang terjadi malam ini. Pengkhianatan yang terbuka, kemarahan Raka, ancaman Saskia. Aku tahu bahwa semua itu bukanlah akhir, melainkan permulaan dari babak baru yang lebih berbahaya. Liana? Suara Adrian memecah lamunanku.
Aku menoleh padanya, melihat bagaimana dia mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kau yakin bisa menghadapi ini? Saskia tidak main-main, dan Raka, dia juga bisa menjadi ancaman. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak punya pilihan, Adrian. Jika aku mundur sekarang, itu artinya aku membiarkan mereka menang. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan itu. Dia mengangguk meskipun aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Adrian selalu menjadi orang yang tenang dan penuh perhitungan. Tapi aku tahu malam ini dia merasakan hal yang sama denganku. Bahwa badai yang akan datang mungkin lebih besar dari yang kami bayangkan. Kami akhirnya tiba di apartemenku. Adrian memarkir mobilnya dan mengantarku ke dalam. Saat aku membuka pintu, ruangan terasa kosong dan dingin seperti mencerminkan hatiku yang penuh kekacauan. Adrian berhenti di ambang pintu, tidak segera masuk. Kau ingin aku menemanimu malam ini? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Aku akan baik-baik saja, Adrian. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Dia menatapku dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Kalau begitu, jangan ragu untuk meneleponku jika kau butuh apapun, oke? Aku serius, Liana. Aku tersenyum tipis, mencoba memberikan sedikit keyakinan padanya. Terima kasih, Adrian, untuk semuanya. Dia pergi, meninggalkanku sendiri di dalam apartemen yang sunyi. Aku berdiri di ruang tamu, menatap keluar jendela. Hujan masih turun dengan deras, menciptakan pola-pola kabur di kaca jendela. Aku baru saja duduk di sofa, mencoba menenangkan pikiranku ketika ponselku berdering. Nama Raka muncul di layar, membuat hatiku berdegup kencang. Aku menatap ponsel itu sejenak, ragu-ragu apakah harus menjawabnya. Tapi akhirnya aku mengangkatnya. Apalagi Raka? Tanyaku, suaraku dingin. Liana, aku perlu bicara denganmu. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan, katanya dengan suara yang terdengar putus asa. Aku tertawa kecil meskipun tidak ada humor di dalamnya. Menjelaskan apa, Raka? Apa yang masih perlu dijelaskan? Kau menghancurkan pernikahan kita, memilih wanita lain, dan sekarang kau ingin bicara tentang apa? Penyesalanmu. Aku tahu aku salah, jawabnya cepat. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi kau harus tahu bahwa Saskia, dia bukan yang aku inginkan. Dia hanya, aku hanya. Hanya apa, Raka? Pelarian? Potongku dengan tajam. Kau tidak punya hak untuk memintaku memahami apapun. Kau membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihanku malam ini. Jangan hubungi aku lagi. Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Tanganku gemetar oleh emosi yang meluap. Tapi sebelum aku sempat meletakkan ponsel itu, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Liana, permainan ini baru saja dimulai. Bersiaplah untuk apa yang akan datang, Saskia. Aku menatap layar ponselku, dadaku berdebar-debar. Ancaman itu jelas, dan aku tahu Saskia tidak akan berhenti. Dia adalah tipe orang yang akan menggunakan segala cara untuk membalas dendam. Namun aku tidak akan mundur. Jika Saskia ingin perang, maka aku akan memberinya perang. Aku sudah cukup lama menjadi korban. Sekarang giliran aku yang mengambil kendali atas hidupku. Di luar petir menggelegar, menggetarkan kaca jendela. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku tahu malam ini hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Malam itu terasa begitu panjang. Hujan di luar semakin deras dan suara petir sesekali menggelegar, membuat suasana apartemenku terasa semakin mencekam. Aku duduk di sofa, menggenggam ponsel erat-erat sambil menatap layar dengan tatapan kosong. Pesan dari Saskia masih terpampang di sana, sebuah ancaman yang penuh kebencian. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia akan menyerangku? Aku tahu, wanita seperti Saskia tidak akan berhenti sampai dia merasa puas. Dan itu membuatku waspada. Ketukan keras di pintu membuatku terlonjak. Siapa yang datang tengah malam seperti ini? Jantungku berdebar kencang saat aku berjalan perlahan ke arah pintu. Mataku melirik peephole untuk memastikan siapa yang ada di luar. Adrian. Aku membuka pintu dengan cepat. Wajahnya tampak tegang, rambutnya basah oleh hujan, dan dia terlihat seperti baru saja berlari. Adrian, apa yang terjadi? Tanyaku, bingung melihat penampilannya yang tidak biasa. Dia menghela napas panjang sebelum menjawab.
Aku baru saja mendapat telepon dari seseorang. Kau tidak akan percaya ini, Liana. Aku menatapnya dengan cemas. Telepon dari siapa? Seorang teman lama Raka, katanya, matanya menatapku tajam. Dia bilang Saskia sedang merencanakan sesuatu yang bisa membahayakanmu. Darahku langsung terasa dingin. Membahayakan? Maksudmu apa, Adrian? Apa yang dia rencanakan? Adrian masuk ke dalam apartemen, menutup pintu di belakangnya. Dia berjalan mondar-mandir sejenak, seperti mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Dia bilang Saskia memiliki bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menjatuhkanmu. Foto, video, entahlah. Dia juga menyebutkan sesuatu tentang masa lalumu, hal-hal yang mungkin dia gali untuk menyerang reputasimu. Aku merasa dunia seolah berhenti sejenak. Masa laluku? Apa yang dia tahu? Apa yang bisa dia gunakan? Aku tidak pernah merasa begitu terpojok seperti ini sebelumnya. Itu tidak masuk akal, Adrian, kataku akhirnya, suaraku hampir berbisik. Aku tidak punya masa lalu yang bisa dia gunakan untuk menjatuhkanku. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud. Adrian menghentikan langkahnya dan menatapku serius. Aku tidak tahu pasti, Liana. Tapi aku tahu Saskia cukup licik untuk memanipulasi fakta. Kita harus bersiap-siap. Jika dia benar-benar memiliki sesuatu, kita tidak bisa membiarkannya memanfaatkan itu. Aku mengangguk pelan. Meskipun di dalam hatiku, aku masih dipenuhi oleh rasa takut dan kebingungan. Jika Saskia benar-benar berencana menjatuhkanku, aku tahu dia akan melakukan apapun untuk memastikan aku tidak bisa bangkit lagi. Adrian, aku akhirnya berkata, aku tidak akan membiarkan dia menang. Jika dia ingin perang, aku akan melawannya. Aku tidak akan lari. Dia tersenyum tipis, meskipun aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Kau wanita yang kuat, Liana. Tapi kita harus berhati-hati. Saskia tidak bermain sesuai aturan. Aku hanya bisa mengangguk. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan Saskia atau siapapun menghancurkan hidupku lagi. Aku sudah cukup lama menjadi korban. Adrian akhirnya memutuskan untuk tinggal malam itu, memastikan aku aman. Kami menghabiskan waktu dengan merencanakan langkah-langkah berikutnya, mencoba memikirkan cara untuk melawan Saskia jika dia benar-benar melancarkan serangan. Namun, aku tahu ini bukan hanya soal rencana. Ini soal keteguhan hati. Aku harus tetap berdiri, apapun yang terjadi. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan cemas yang belum sepenuhnya hilang. Adrian masih tertidur di sofa, tubuhnya terbungkus selimut yang aku berikan tadi malam. Aku berjalan ke dapur, membuat kopi untuk mencoba menenangkan pikiranku. Ponselku berbunyi, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan hati-hati, merasa waspada. Halo? Suara di ujung sana membuatku merinding. Itu suara Saskia. Selamat pagi, Liana, katanya dengan nada manis yang palsu. Aku harap kau tidur nyenyak tadi malam. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Apalagi yang kau mau, Saskia? Tanyaku dengan nada tajam. Dia tertawa pelan. Kau akan tahu sebentar lagi. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin kau tahu bahwa hidupmu akan berubah mulai hari ini. Siapkan dirimu, sayang. Telepon terputus sebelum aku bisa membalas. Aku menatap ponselku. Perasaan tidak nyaman menjalar di seluruh tubuhku. Apa yang Saskia rencanakan kali ini? Aku tahu satu hal dengan pasti. Ini belum berakhir. Saskia baru saja memulai serangannya, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu, ancaman Saskia bergema dalam pikiranku sepanjang waktu. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas jurang yang setiap saat bisa runtuh. Aku mencoba menenangkan diri dengan rutinitas harian, tetapi semua terasa hampa. Adrian memutuskan untuk tinggal lebih lama, memastikan aku tidak sendiri menghadapi apapun yang mungkin Saskia rencanakan. Namun, ketegangan di dalam diriku tidak kunjung surut. Beberapa hari berlalu dalam kekacauan. Saskia benar-benar menjalankan ancamannya. Foto-foto yang diambil dari sudut-sudut yang tidak aku duga mulai tersebar di media sosial. Gambar yang dimanipulasi, narasi yang dibuat-buat, semuanya menggambarkanku sebagai orang yang licik dan penuh kebohongan. Dia bahkan menyentuh reputasiku di tempat kerja, kataku kepada Adrian suatu malam, suaraku bergetar.
Klien mulai mempertanyakan integritasku. Beberapa proyek penting ditarik begitu saja. Adrian tampak marah tetapi mencoba menahan emosinya. Ini sudah melewati batas, Liana. Kita harus mengambil tindakan hukum. Aku mengangguk lemah. Namun di dalam hatiku aku tahu tindakan hukum saja tidak akan cukup untuk menghentikan Saskia. Dia seperti ular berbisa, menyerang dari bayang-bayang dan tidak pernah memperlihatkan wajah aslinya. Suatu malam ketika aku sedang mencoba memulihkan ketenangan di apartemen, pintuku diketuk dengan keras. Kali ini bukan Adrian. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut melihat Raka berdiri di sana. Wajahnya tampak kusut, matanya merah seperti orang yang kurang tidur. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana dengan napas terengah-engah. "Apa yang kau lakukan di sini, Raka?" tanyaku dengan nada tajam. Dia masuk begitu saja tanpa menunggu izin. "Liana, aku tahu ini semua salahku. Aku tahu aku menghancurkan semuanya. Tapi tolong dengarkan aku harus menjelaskan." Aku menghela napas, merasa muak dengan kehadirannya. "Aku tidak butuh penjelasan, Raka. Aku sudah cukup dengan drama yang kau dan Saskia buat." "Saskia sudah gila, Liana," katanya dengan nada yang hampir putus asa. "Dia tidak hanya ingin menghancurkanmu, dia juga menghancurkan aku. Dia menggunakan semua ini untuk melindungi dirinya sendiri. Aku tidak tahu dia akan sejauh ini." Aku menatapnya dengan tajam. "Dan kau pikir aku peduli, Raka? Kau membiarkan dia masuk ke dalam hidup kita. Kau memilih dia. Kau menghancurkan semuanya. Apa yang kau harapkan dariku sekarang?" Dia terdiam, tidak mampu menjawab. Tetapi aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah aku lihat sebelumnya, penyesalan yang tulus. "Aku tidak bisa membalikanmu, Liana," katanya akhirnya. "Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan membantu melawan Saskia. Aku akan memberikan semua yang aku tahu kepada pengacaraku jika itu bisa membantu." Aku tertawa sinis. "Sekarang kau ingin menjadi pahlawan setelah semua yang kau lakukan?" "Tidak, Raka. Aku tidak membutuhkanmu untuk melawan Saskia. Aku akan melakukannya sendiri, Pal." Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. "Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjadi pria seperti ini. Aku kehilangan segalanya. Dan aku tahu itu semua salahku." Aku menatapnya dengan dingin, tetapi di dalam hati ada bagian kecil diriku yang merasa tersentuh oleh kata-katanya. Namun aku tahu penyesalan saja tidak cukup untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi. "Penyesalanmu tidak berarti apa-apa bagiku, Raka," jawabku akhirnya. "Pergi. Jika kau benar-benar ingin membantu, lakukan itu dari jauh. Jangan ganggu hidupku lagi." Dia berdiri di sana sejenak, seolah berharap aku akan berubah pikiran. Namun, ketika dia menyadari bahwa aku serius, dia akhirnya pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Penyesalan Raka, ancaman Saskia, dan semua kekacauan yang kini menjadi hidupku. Aku tahu aku harus kuat. Saskia mungkin masih memiliki banyak cara untuk menyerangku, tetapi aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku akan melawan dengan segala yang aku miliki. Namun di dalam hatiku aku merasa lelah. Bukan hanya karena semua ini, tetapi karena rasa sakit yang tak kunjung hilang. Rasa sakit karena dikhianati, dipermalukan, dan dihancurkan oleh orang-orang yang pernah aku percayai. Tetapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan membiarkan rasa sakit ini menghentikanku. Jika Saskia, Raka, atau siapapun berpikir mereka bisa menghancurkanku, maka mereka salah besar. Aku akan bangkit, dan aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di luar, hujan mulai reda, dan langit perlahan menunjukkan tanda-tanda fajar. Aku menatap ke jendela, melihat cahaya pertama matahari yang muncul di ufuk. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tetapi aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Cerita ini mengandung banyak hikmah yang dapat diambil dari perjalanan emosional, konflik, dan pengkhianatan yang dialami oleh tokoh utama. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa dipetik. 1. Pengkhianatan adalah ujian keteguhan hati. Pengkhianatan, terutama oleh orang terdekat, adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup. Namun dari rasa sakit itu, seseorang dapat belajar untuk menjadi lebih kuat,
lebih mandiri, dan lebih percaya pada kemampuan dirinya untuk bangkit dari keterpurukan. 2. Jangan biarkan dendam menguasai hidupmu. Meskipun Liana marah dan ingin melawan Saskia, dia tetap berusaha menjaga fokus dan tidak membiarkan dirinya terjebak dalam kebencian. Dendam hanya akan menghancurkan diri sendiri, sementara fokus pada penyelesaian masalah bisa membawa kedamaian. Kebenaran pada akhirnya akan menang. Kejahatan yang dilakukan Saskia mungkin terasa mendominasi, tetapi seperti pepatah mengatakan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Sikap jujur, tegas, dan tidak menyerah seperti yang ditunjukkan Liana adalah langkah menuju keadilan. 4. Pentingnya memiliki dukungan di saat sulit. Adrian, sebagai sahabat yang tulus, menunjukkan pentingnya memiliki orang-orang yang benar-benar peduli dan mau mendukung kita di saat sulit. Kehadiran orang yang dapat dipercaya dapat memberikan kekuatan dan harapan saat kita merasa kehilangan semuanya. 5. Penyesalan tidak selalu memperbaiki kesalahan. Raka menyadari kesalahannya, tetapi penyesalan saja tidak cukup. Tindakan dan perubahan nyata jauh lebih berarti daripada kata-kata maaf. Ini mengajarkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan tidak semua kesalahan bisa diperbaiki begitu saja. Jangan biarkan masa lalu mengontrol masa depan. Meskipun Saskia mencoba menggali masa lalu Liana untuk menjatuhkannya, Liana menunjukkan bahwa masa lalu tidak harus menentukan siapa kita hari ini. Kita memiliki kendali atas masa depan kita jika kita mau berjuang dan tidak menyerah. Kekuatan dalam diri muncul saat keadaan terburuk. Cerita ini menggambarkan bagaimana keadaan sulit seringkali memaksa seseorang untuk menemukan kekuatan yang tidak mereka sadari ada di dalam diri mereka. Dalam keterpurukan, Liana menemukan keberanian untuk melawan dan membangun kembali hidupnya. 8. Memaafkan diri sendiri adalah langkah awal untuk maju. Meski Liana marah pada orang lain, ada juga saat-saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Namun, dia belajar bahwa memaafkan diri sendiri adalah kunci untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Jangan bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Liana menyadari bahwa kebahagiaannya tidak tergantung pada orang seperti Raka atau Saskia. Dia belajar untuk menemukan kebahagiaan dan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. 10. Setiap badai pasti berlalu. Seberapa besar pun badai yang dihadapi, akhirnya akan ada titik terang di ujung perjalanan. Liana melihat tanda-tanda fajar di akhir cerita, simbol bahwa ada harapan meskipun perjalanan masih panjang. Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan dan pelajaran. Namun, dengan keteguhan hati, keberanian, dan dukungan dari orang-orang yang tulus, setiap tantangan bisa dihadapi dan dilalui. Halo, sahabat setia, Putri bercerita. Selamat datang di ruang cerita penuh emosi, inspirasi, dan pelajaran hidup. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah penuh makna yang bisa menyentuh hati, membuka pikiran, dan memberikan banyak hikmah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, berbagi pendapat, dan tetap mendukung agar kita terus bisa menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian semua. Stay tuned, dan mari bersama-sama menikmati setiap babak kehidupan melalui cerita-cerita di Putri Bercerita. Salam hangat untuk kalian semua.